Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi, arsitektur sistem terdistribusi. Yang mana anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan. Ada saya juga Muhammad Iran Fadilah. Saya Leonardo Teguh Widodo. Dan saya Reja Rizky Akbar. Dan kebetulan pada hari ini teman kami Rizky Alfian Nugraha sedang sakit, jadi tidak bisa melakukan presentasi. Selanjutnya, yang pertama kita bahas latar belakang. Hampir semua berbasis komputer yang saat ini merupakan sistem terdistribusi atau sistem terbesar. Sistem terdistribusi adalah sistem di mana pemrosesan informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas hanya pada satu mesin saja. Rekayasa sistem terdistribusi memiliki banyak kesamaan dengan rekayasa perangkat lunak yang lain. Tetapi ada isu-isu khusus yang harus diperhitungkan ketika merancangkan tipe sistem ini. Rekayasa perangkat lunak harus menyadari isu perangkat ini karena sistem terdistribusi banyak digunakan. Belum lama ini, kebanyakan sistem besar merupakan sistem sentral yang berjalan pada satu mainframe dengan terminal-terminal yang pemrosesan atau bahkan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Sehingga semua pemrosesan informasi merupakan tanggung jawab komputer mainframe. Selanjutnya, ada tipe sistem utama. Yang pertama yaitu sistem personal yang tidak terdistribusi dan dirancang untuk berjalan pada personal komputer atau workstation. Yang kedua ada sistem embed yang berjalan pada satu prosesor atau pada kelompok prosesor yang terintegrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem terdistribusi atau tersebar, di mana perangkat lunak sistem berjalan pada kelompok prosesor yang bekerja sama dan terintegrasi secara longgar dengan dihubungkan oleh jaringan. Selanjutnya kita bahas karakteristik yang penting dari sistem terdistribusi. Menurut Colleris et al. Pada tahun 1994 mengidentifikasi 6 karakteristik yang penting dari sistem terdistribusi. Yang pertama, pemakaian bersama sumber daya. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, konkurensi. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, toleransi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu transparansi. Selanjutnya, sistem terdistribusi memiliki beberapa kerugian yaitu kompleksitas, keamanan, kemampuan untuk dapat dikendalikan, lalu tidak dapat diramalkan. Selanjutnya, dua tipe generik arsitektur sistem terdistribusi. Ada yang pertama yaitu arsitektur client server. Apa itu arsitektur client server? Sistem dapat dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan untuk klien yang memakai layanan ini. Server dan klien diperlakukan berbeda pada sistem ini. Lalu yang kedua yaitu ada arsitektur objek terdistribusi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara server dan klien. Sistem dapat dianggap sebagai satu set objek yang berinteraksi yang lokasinya tidak relevan. Tidak ada perbedaan antara penyedia layanan dan user layanan. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman kita Leonardo Teguh Widodo. Arsitektur multiprosesor. Yang pertama, model sistem distribusi yang paling sederhana adalah sistem multiprosesor, di mana sistem terdiri dari sejumlah prosesor yang dapat atau tidak mesti berjalan pada beberapa prosesor yang terpisah. Yang kedua, sistem-sistem ini mengumpulkan informasi, membuat keputusan dengan menggunakan informasi ini, kemudian mengirim sinyal ke aktuator yang memodifikasi lingkungan sistem. Nah, ini gambar sistem kontrol lalu lintas multiprosesor. Contoh tipe sistem yaitu gambar sistem kontrol lalu lintas. Multiprosesor merupakan model yang disederhanakan dari sistem kontrol lalu lintas. Satu set sensor distribusi mengumpulkan informasi dari lalu lintas dan memproses informasi ini secara lokal
sebelum mengirimnya ke ruang kontrol. Operasi mengambil keputusan dengan memakai informasi ini dan memberi instruksi ke proses kontrol lalu lintas yang berbeda. Pada contoh ini, ada proses logika yang terpisah untuk menangani sensor, ruangan kontrol, dan lampu lalu lintas. Proses-proses logika ini bisa merupakan proses tunggal atau sekelompok proses. Pada contoh ini, proses-proses perjalanan pada prosesor yang terpisah. Arsitektur client server. Pada arsitektur client server, suatu aplikasi dimodelkan sebagai satu set layanan yang disediakan oleh server dan satu klien yang memakai layanan-layanan ini per Pali dan HP pada tahun 1998. Yang kedua, klien perlu menyadari keberadaan server yang tersedia, tapi kita biasanya tidak mengetahui keberadaan klien yang lain. Yang ketiga, klien dan server adalah proses yang berbeda. Hal ini ditunjukkan pada gambar 11.3 sistem client server yang merupakan model logika dari arsitektur client server distribusi. Nah, ini gambar 1.1 sistem client server dan gambar 2 komputer pada jaringan client server. Komputer pada jaringan client server menunjukkan arsitektur fisik, sistem dengan enak komputer client, dan 2 komputer server. Sistem ini dapat menjalankan proses client dan server yang ditunjukkan pada gambar 1.2. Membicarakan client dan server, maka yang dimaksud adalah proses logika ini dan bukan komputer fisik di mana proses-proses ini berjalan. Nah, inilah contoh rancangan sistem client server yang harus mereplikasikan struktur logika aplikasi yang sedang dikembangkan. Salah satu cara untuk memandang aplikasi diilustrasikan pada gambar 11.5 yang menunjukkan aplikasi yang distruktur menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan presentasi, lapisan pemrosesan aplikasi, lalu lapisan manajemen data. Arsitektur objek terdistribusi. Pertama, pada model client server sistem distribusi, klien dan server berbeda. Klien menerima layanan dari server dan tidak dari klien lainnya. Server dapat bertindak sebagai klien dengan menerima layanan dari server lain, tetapi klien tidak meminta layanan dari klien. Dan terakhir, klien harus mengetahui layanan yang diberikan oleh server-server tertentu dan harus mengetahui bagaimana menghubungi server-server ini. Nah, ini gambar arsitektur objek distribusi akan dijelaskan oleh Reja Rifki Akbar. Itu adalah gambar arsitektur objek terdistribusi. Pendekatan yang lebih umum bagi sistem terdistribusi adalah menghilangkan perbedaan antara klien dan server dan merancang arsitektur sistem sebagai arsitektur objek terdistribusi. Pada arsitektur objek terdistribusi, komponen-komponen sistem fundamental merupakan objek yang menyediakan interface bagi satu set layanan yang mereka sediakan. Objek-objek lain yang memanggil layanan ini tanpa adanya perbedaan logika antara klien sebagai penerima layanan dan server penyedia layanan. Dan ini adalah contoh gambar sistem arsitektur objek terdistribusi. Contoh tipe sistem di mana arsitektur objek terdistribusi mungkin cocok adalah sistem penambangan data atau data mining yang mencari hubungan antara data yang tersimpan pada sejumlah database yang berbeda. Contoh aplikasi penambangan data mungkin berupa kasus bisnis retail yang memiliki toko yang berbeda-beda jenisnya, katakanlah toko makanan dan toko peralatan. Dan mereka mencoba mencari hubungan antara pembeli jenis makanan bayi, mungkin juga membeli wallpaper dengan tipe tertentu. Dengan pengetahuan ini, bisnis tersebut kemudian dapat menargetkan pelanggan makanan bayi dengan tawaran gabungan. Arsitektur objek terdistribusi merupakan arsitektur yang cocok untuk tipe aplikasi ini, dan bukan arsitektur client server berdasarkan 3 alasan berikut. Yang pertama adalah tidak seperti ATM. Misalnya model logika sistem bukan salah satu penyedia layanan di mana terdapat layanan manajemen data yang nyata. Yang kedua, cara ini memungkinkan jumlah database yang diakses bertambah tanpa mengganggu sistem. Dan yang ketiga, arsitektur ini memungkinkan tipe hubungan yang berbeda. Ditambang, mainnet,
dengan menambahkan objek integrator baru. Dan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Irfan Fadilah. Kemudian di sini ada Korba. Korba atau Common Object Request Broken Architecture merupakan satu set standar untuk middleware yang diintegrasikan dengan sistem operasi Microsoft. Dan yang kedua ada DCOM atau Distributed Component Object Model. DCOM merupakan standar yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Microsoft dan diintegrasikan dengan sistem operasi Microsoft. Dan berikut ini ada gambar struktur aplikasi teretribusi berbasis Korba. PCOMG mengenai aplikasi terdistribusi ditunjukkan pada gambar 11.13 yang adaptasi dari diagram Siegel untuk objek manajemen arsitektur. Menurut Siegel 1998, PC ini mengusulkan agar aplikasi teretribusi terbuat dari sejumlah komponen, yaitu objek aplikasi, objek standar, layanan Korba, fasilitas Korba horizontal. Ada 4 utama untuk standar CORBA, yaitu 1. Model objek untuk objek aplikasi di mana objek CORMA, dan 2. Objek request broken atau ORB yang menangani permintaan akan layanan objek. 3. Satu set layanan objek merupakan layanan umum dan mungkin diperlukan oleh banyak aplikasi teretribusi. Dan keempat, satu set komponen umum yang dibangun di atas layanan-layanan dasar yang mungkin dibutuhkan oleh aplikasi ini. Nah, sekian pemaparan kami mengenai arsitektur sistem terdistribusi. Jika ada kekurangan dalam penjelasan kami, harap dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.